Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan juga bekal kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan renungan harian hari ini Rabu 28 Mei 2025 tertulis dalam Matius 9 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ailau mahamu mangguruhon nanidok ni hataon. Asini roha dohu halomohon dada pelian. Ai dada roau lau majou akapartigor asa dipau barohana akapardosa do. Yesus datang untuk orang berdosa. Seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer pernah mengatakan, gereja bukanlah persekutuan dari orang-orang kudus, melainkan tempat di mana orang-orang berdosa menerima anugerah Allah. Pernyataan ini sangat selaras dengan misi Yesus yang menekankan belas kasihan daripada persembahan, serta panggilannya untuk merangkul orang berdosa, bukan untuk menghakimi mereka. Yesus hadir untuk menyelamatkan orang yang berdosa, yang terhilang, dan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang tanpa terkecuali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah Matius, seorang pemungut cukai yang bertobat dan kemudian mengundang Yesus ke rumahnya bersama-sama teman-temannya yang masih bergelut dalam dosa, menjadi contoh nyata belas kasihan Tuhan. Matius tidak egois dengan anugerah yang ia terima, tetapi ia ingin berbagi keselamatan dengan orang lain. Ini menjadi panggilan bagi kita semua. Ketika kita telah merasakan kasih karunia Tuhan, kita dipanggil untuk membagikannya. Bukan hanya untuk menyimpan berkat itu untuk diri kita sendiri. Yesus sering dikritik oleh orang-orang Farisi karena bergaul dengan orang-orang berdosa. Mereka merasa orang suci harus menjauh dari mereka yang dianggap hina atau berdosa. Namun Yesus menjawab bahwa orang sakitlah yang memerlukan tabib atau dokter, bukan yang sehat. Yesus menekankan bahwa belas kasihan jauh lebih penting daripada ritual agama yang kaku. Kasih harus menjadi inti dari tindakan kita, bukan sekedar tradisi atau penampilan luar. Yesus datang bukan untuk orang yang merasa dirinya benar, tetapi untuk mereka yang sadar akan dosa dan ingin bertobat. Yesus lebih tertarik untuk memanggil orang berdosa agar mereka diselamatkan. Kita juga dipanggil untuk membawa kabar baik kepada mereka yang membutuhkan belas kasihan dan pengampunan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan anugerah-Mu kepada kami sehingga kami orang berdosa beroleh pengampunan dan hidup yang kekal. Dan biarlah juga anugerah yang kami terima kami sebarkan dan kami berikan kepada banyak orang di sekitar kami, supaya bertambah bilangan orang yang menerima anugerah Tuhan dan diselamatkan. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang tidak layak diampuni. Tetapi kasih dan anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Karena itu biarlah kami selalu hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Berkati kami satu hari ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan yang selalu menguatkan, memberikan hikmat dan kekuatan. Dan secara khusus bagi jemaat yang sakit, kami mohon kiranya Tuhan yang memulihkan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.